Hai Sobat Litbang, kembali lagi dalam opini obrolan peneliti kritis mencerdaskan. Kalau biasanya kami lakukan opini secara daring dan itu dilakukan di kantor, kali ini kami turun langsung ke lapangan. Kami sekarang berada di Lapas Kelas 2A Perempuan Bandung. Nah, kita akan melihat apa saja yang dilakukan di dalam lapas. Sudah hadir bersama saya Ibu Kalapas Kelas 2A Bandung, Ibu Putranti. Ibu, kita bisa masuk dan kita bisa melihat di dalam apa yang sudah Ibu lakukan. Silahkan untuk melihat ke dalam, silahkan. Ibu Kalapas, ini menarik sekali nih Bu. Ini apakah Ibu datangkan dari luar atau memang ini adalah produk dari warga binaan Ibu? Keren banget nih Bu, saya lihat nih. Iya, kami di Kemandirian itu punya 13 kelompok kerja. Nah, 13 kelompok kerja itu mewakili manufaktur, agribisnis, kemudian juga mewakili jasa. Nah, dari 3 kelompok itulah kami pecah lagi menjadi 13 kelompok kerja. Nah, ini salah satu dari hasil anak-anak kami dari sisi keterampilan dari sisi menjahit, dari sisi membuat kerajinan tas, juga kami lukisan-lukisan, souvenir-souvenir itu di Bu Kalapas. Ini mereka dapat pendidikannya di sini atau memang mereka punya keahlian dari luar ya Bu ya? Ini jadi ketika mereka masuk ke dalam itu kita profiling. Jadi kita profile mereka itu kondisi realnya seperti apa. Kita lakukan assessment. Nah, dari hasil assessment itulah kita melakukan langkah-langkah pembinaan untuk mereka butuhnya apa, seperti itu. Jadi dari 300 saat ini 359 itu sudah terprofile apa yang mereka butuhkan. Contohnya begini, pelatihan harus ada 3. Pelatihan yang memang yang dasar sekali. Ketika sudah dasar, kita lakukan lagi peningkatan keterampil, dan yang nanti yang paling itu adalah mahir. Ketika mereka mau pulang, harus ada sertifikat itu. Harus ada punya sertifikat. Tanpa sertifikat itu tidak akan kita pulangkan. Jadi anak-anak harus punya sertifikat. Salah satu kegiatan dari 13 kelompok kerja tadi, mereka minimal punya 1 sertifikat untuk bekal ketika mereka nanti untuk pulang itu. Ibu Kalapas, ini salah satu produk juga ya dari warga binaan Ibu. Ini bagus banget nih Bu. Maaf, ini berapa banyak Ibu yang Ibu bina di sini? Untuk bagian menjahit kami punya kekuatan saat ini 15. Nah, 15 itu sudah terbagi-bagi. Ada yang ini membuat baju-baju untuk batik. Ini juga memakai ininya ini untuk renda dan sebagainya, itu kami kombinasikan dengan berbagai kain. Ini terus baju batik ini juga sudah menjadi andalan kami karena banyak yang sudah pesan untuk jenis-jenis baju batik yang dihasilkan oleh Lapas Perempuan Bandung itu. Nah, ini kita punya area beranggang, kita fungsikan untuk area pertanian baik yang hidroponik maupun yang konvensional. Ini bisa dimanfaatkan juga kali ya Bu ya untuk para warga binaan juga. Jadi kemarin kan ada resolusi dari Ditjen Pemasyarakatan untuk ketahanan pangan. Nah, ini kita dengan sayuran, dengan buah-buahan maupun dengan perikanan kita untuk ketahanan pangan itu. Itu juga ada greenhouse. Jadi kami sering diundang untuk dekor taman seperti itu. Nah, itu kami juga sudah punya tanaman-tanaman untuk dekorasinya. Jadi mereka bisa dibawa keluar? Yang sudah asimilasi, yang sudah bisa keluar, itu kami bawa keluar. Dan tentunya diawasi ya Bu? Betul, ya? dengan pengawalan masih dengan itu. Ini tadi Ibu Kalapas sudah sampaikan ke kami bahwa ada greenhouse ya. Nah, Ibu mungkin bisa menjelaskan ke kami
Ini apa aja sih yang ada di sini dan memang untuk apa gitu? Bunga buat dekoran, Bu. Jadi kita membiarkan bunga di sini, membiarkan terus ada panggilan dekor keluar. Dia terima jasa dekor, ada pesta gitu. Pasti Ibu pandai nih untuk dekor ya. Alhamdulillah belajar di sini. Jadi Ibu belajar di tempat sini. Belajar pembibitan, belajar dekor di tempat sini. Wah. Ibu menikmati. Menikmati karena ibunya ngedukung, Bu, saya mau bikin ini. Iya, bikin. Yang penting positif. Iya. Ayo bikin gitu. Jadi kita berlomba bikin kegiatan, maksudnya ayo bikin tanaman. Tularin ke teman-teman cara dekor, tularin ke teman-teman cara pembibitan ini harus ngebibitinnya begini. Oh, dari bibit sampai ditanam, iya. Terus Ibu nanti bawa keluar untuk ada panggilan dekor, Ibu bisa. Wah, keren Ibu, ya. Ibu, tadi kita udah lihat greenhouse-nya ya, Bu ya. Itu yang di sana ada apa ya, Bu ya? Iya. Ibu, di sini kan ada pertanian juga. Nah, pertanian dibagi dua. Pertanian yang hidroponik dan yang konvensional. Yang konvensional itu tanam di tanah dan itu juga memanfaatkan walaupun sempit tapi kami tanam. Tapi ada juga kami yang menggunakan sarana hidroponik. Iya. Iya, itu beberapa shelter kami bangun untuk itu tadi. Dan hasilnya alhamdulillah, hasilnya itu tidak pernah kena hama, tidak pernah kena seulat seperti itu. Jadi terus pembelinya itu juga memang seneng gitu dengan yang segar, tidak pakai pestisida seperti itu. Jadi tanpa tanpa pestisida, tanpa kimia. Itu mungkin yang menarik orang untuk membeli. Iya. Ini bayam, ya, betul. Ya? Bayam, ada bayam hijau, ada bayam merah. Nah itu karena kemarin kita habis panen, jadi yang bayam merahnya udah habis. Ini bayam hijau. Iya. Iya. Jadi ada berapa shelter itu. Iya, itu selada, ada kangkung, ada bayam. Ini daun sirih. Ada daun sirih, iya. Jadi obat-obatan juga kami tanam untuk itu. Jadi ada obat-obatan, ada untuk sayuran. Ada sayuran, ada buah tomat dan sebagainya itu, iya. Tadi ada juga jeruk, ada buah-buahan. Iya, betul. Iya. Bu, tentunya warga binaan Ibu ini kan awal Ibu mungkin memberikan informasi bahwa nih kalian bisa loh melaksanakan ini. Itu mungkin ada yang menerimanya. Respon mereka tuh seperti apa sih, Bu? Iya, Bu. Di awal-awal itu Brangang ini kan belum bisa digunakan untuk area pembinaan ya. Cuma waktu itu kami berpikir bahwa area pembinaan kita sangat sempit, saya bilang. Jadi hanya sekitar satu kotak yang di sudut itu. Saya punya anak sekitar waktu itu saya masuk sekitar 450 lebih. Bagaimana kita membuat langkah-langkah agar anak-anak itu punya kegiatan di kemandirian itu. Nah, waktu itu kita sosialisasikan ke anak-anak, yuk kita di belakang itu kita bertani, kita berkebun, saya bilang gitu, kita melihara ikan, saya bilang. Coba responnya awal kan, Bu, panas-panasan, Bu. Aduh, Bu, kami bisa nggak, Bu, megang cangkul? Bu, kami bisa nggak ini? Enggak, nanti diajari, ada instrukturnya. Kalian nanti dituntun, saya bilang gitu. Insya Allah kalau kalian punya niat baik, Ibu pasti kita bisa. Nah, mulai itu berangsur-angsur mereka nyoba-nyoba. Ya, alhamdulillahnya itu karena mungkin dekat dibimbing oleh instruktur ya. Jadi ketika mereka membibit terus tumbuh jadi tanaman itu hijau, itu langsung mungkin bagi mereka itu amazing. Oh, saya bisa juga ya menanam, saya bisa juga ya melihara ikan, saya bisa juga ya berkebun. Itu yang membuat mereka langsung, Bu, saya bisa, Bu, saya bisa. Nah, dengan mereka merasa bisa dan terus kemudian panen itu kemudian dijual laku. Nah, itu yang benar-benar itu membuat, Bu, oh ternyata ini kita bisa ya, Bu. Bisa, saya bilang gitu. Kamu pasti bisa, saya bilang. Iya, Bukalapas, ini kan Ibu tentunya nggak sendiri dong untuk membina warga binaan ini dalam hal melakukan yang tadi. Ada macam-macam tuh, ada tanaman, ada ini ikan nih, pelihara ikan. Apakah Ibu bermitra atau bekerja sama dengan
pihak lain, Bu? Iya. Jadi Bu, lapas itu adalah anak sebenarnya. Lapas itu anak dari pemerintah gitu. Jadi kami harus bermitra Bu. Dalam rangka mengembangkan potensi anak-anak itu kami harus bermitra. Dari sisi pemerintah kami bermitra dengan Dinas Perindustrian, Balai Latihan Kerja, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan Dinas Koperasi, UKM, itu kami bermitra karena mereka sudah punya porsi untuk melakukan membantu kami di lapangan ini. Pihak swasta juga tidak kalah pentingnya. Pihak swasta itu banyak, dari pihak swasta itu yang dari sisi menjahit, dari sisi tata boga, dari akademisi maupun dari para langsung yang punya usaha itu mau mereka terjun untuk membantu kami itu. Luar biasa nih Bukalapas ya, berarti Bukalapas juga menjalin hubungan dengan pihak yang lain ya. Itu kunci di lapas itu dalam rangka pembinaan harus bermitra, harus bermitra kami. Ibu Kalapas, saya sangat senang tadi kita sudah dibawa melihat ini tugas harian Ibu sih sebenarnya ya Bu. Nah, selain tugas harian yang sudah Ibu laksanakan, apakah ada program prioritas atau inovasi Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada penonton opini supaya semua bisa tahu Bu. Baik Ibu, untuk program prioritas atau inovasi kami menginduk kepada resolusi pemasyarakatan tahun 2020. Di resolusi pemasyarakatan itu sudah disebutkan arahan-arahan dari Bapak Dirjenpas, yaitu bahwa satu, kami harus ketahanan pangan. Yang kedua, kami juga harus melaksanakan integrasi itu benar-benar siapa yang berhak itu siapa harus diusulkan tepat waktu. Nah itu kami lakukan semaksimal mungkin untuk arah-arah integrasi maupun ketahanan pangan itu. Program prioritas itu kami jabarkan dalam berbagai aspek ya. Contohnya begini, ketika itu pembinaan sudah terbagi menjadi dua, jadi pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian. Tapi untuk mengarah agar pembinaan kepribadian itu maksimal maupun kemandirian itu maksimal, kami membutuhkan basis data. Nah, basis data itu kami lakukan berbagai langkah-langkah inovasi. Contohnya begini, ketika kami harus memberikan integrasi, asimilasi tepat waktu, tidak ada yang terabaikan, maka kami membuat inovasi-inovasi untuk basis data. Contohnya begini, ketika orang mendapatkan pembebasan bersyarat, di situ kami sudah hitung remisi prediksi dari awal sampai dengan nanti mendekati 2/3-nya. Dari situ kita sudah menghitung, berarti ketika anak-anak warga binaan tanya, Bu, kapan kami pulang? Ini remisimu dapatnya segini, PB-mu nanti sekitar segini, maka 9 bulan sebelum PB itu kamu urus, kamu sudah harus mempersiapkan surat-surat administrasinya, penjaminmu seperti apa, kemudian bagaimana kelengkapan data itu. Jadi ketika net di 2/3 itu harus ada itu SK-mu, saya bilang kita tidak bisa mewujudkan PB-mu itu tepat waktu. Yaitu salah satu dalam rangka kita mensukseskan revitalisasi pemasyarakatan agar program integrasi asimilasi itu berjalan tepat waktu. Kemudian di program kemandirian juga Ibu sudah saksikan tadi, kami melakukan upaya-upaya dari program asesmennya, dari perwaliannya, kami punya basis data perwalian, kami punya bagaimana sidang TPP itu sudah ada alurnya, sampai mereka Bu, kami selama di lapas ini sudah berapa kali, tingkat dasar sudah belum, tingkat terampil sudah belum, tingkat mahir sudah belum, sampai alur nanti mereka setelah mendapat pelatihan, kamu buktikan di sini dengan laboratorium UKM. Di situ mereka mengolah makanan itu. Nah, nanti setelah diolah, mereka yang sudah mau pulang itu kami persilahkan untuk belajar untuk berjualan di area asimilasi yang di luar, di area SAI yang di luar itu. Jadi kami berusaha membuat sistem sehingga seluruh warga binaan itu
mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembinaan yang memang sudah terpola seperti itu. Ya, Sobat Litbang, setelah kita mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kalapas, kita semua pasti akan mempunyai pemahaman yang berbeda sekarang, termasuk saya, bahwa ketika sudah berada dibina di lembaga pemasyarakatan, itu pasti ada sesuatu yang kita dapat di situ dan kita pasti produktif di situ. Jadi bukan kita di sini kita dihukum dan itu membuat kita semakin down, tapi kita lebih mengeksplor apa yang kita miliki. Sekian opini kali ini dan kita pasti akan berjumpa di opini selanjutnya dengan tema yang berbeda dan tentunya akan membuat kita semakin kritis dan mencerdaskan.